Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 6. Kenyataan pahit. Ada hal yang paling menyakitkan dari perjodohan tanpa cinta, yaitu mengetahui pasangan kita memiliki hati yang lain. Silvana Azhara. Silva melihat keadaan di luar rumah dari balik jendela kamarnya. Lalu matanya berfokus pada mobil yang berhenti di depan gerbang. Itu siapa? Melihat ada yang turun, dua orang lelaki, yang satu memapah lelaki yang satunya. Saat dia mati, Silva mengenalinya. Sky? Lantas Silva turun ke bawah untuk keluar rumah. Dia menghampiri gerbang yang masih tertutup. Ternyata Pak Daus tertidur di pos jaga. Lantas Silva membangunkan Pak Daus untuk membuka gerbangnya yang masih digembok. Pak Daus? Pak? Panggil Silva pada satpam hingga Pak Daus terbangun. Non, ada apa? Maaf, Bapak ketiduran, kata Pak Daus. Iya, nggak apa-apa, Pak. Itu, Pak, tolong bukain pintu gerbangnya ya. Tunjuk Silva. Baik, Non, kata Pak Daus dan membukakan gerbangnya. Walah, Tuan Muda kenapa iki? Tanyanya. Pak Daus gimana ini? Kata Dion bingung, takut ketahuan Pak Pakal. Sebaiknya Pak Daus saja yang memapah Sky masuk, kata gadis itu menyita perhatian Dion. Pak, tolong ya bawa Sky ke kamar, pintanya. Baik, Non. Sepeninggal Pak Daus, Silva mengucapkan terima kasih pada teman Sky. Makasih ya udah nganterin Sky, ucapnya. Iya, sama-sama. Ya udah, aku masuk dulu. Mau nyuruh masuk tapi udah malam. Iya, kata Dion tersenyum. Sepertinya Dion tertarik pada Silva terlihat dari tatapannya. Silva menyusul Pak Daus yang baru memasuki kamar. Udah, Pak, biar Silva saja. Makasih ya. Iya, Non, sama-sama. Pak Daus hendak keluar namun dipanggil oleh Silva. Pak Daus, panggilnya. Iya, Non. Jangan bilang-bilang sama Papa Kal ya, pintanya. Baik, Non, kata Daus dan Silva mengangguk. Silva mulai membenarkan posisi tidurnya Sky. Dia melepaskan sepatunya. Kemejanya dilepas juga nggak ya? Gadis itu tampak ragu untuk melepaskan kemeja Sky. Dilepas aja deh, takut gerah kan ada kaosnya. Saat Silva baru menyentuh kemejanya, tangan Silva dipegang Sky lalu ia meracau lagi. Livi, panggilnya. Dek, Livi itu siapa? Gumamnya. Sky, ini aku Silva, ucap gadis itu. Silva, haha, gue benci sama lo Silva, racaunya. Seharusnya lo itu pergi dari hidup gue, racaunya lagi. Gue muak, lihat lo. Dek. Silva yang mempunyai hati yang lemah lembut itu langsung saja bersedih kalau mendengar ucapan Sky. Dalam keadaan kolaps saja, dia membenci Silva. Bagaimana dalam keadaan sadar? Sebenci itukah kamu padaku, Sky? Ucapnya, matanya mulai berkaca-kaca. Silva meletakkan tangan Sky di pipinya, lantas menciumnya. Dan dia memutuskan untuk pindah ke kamar sebelah. Karena Papa Kal juga sedang tidak ada di rumah. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Sky baru saja bangun. Dia menggeliat dan merenggangkan otot-ototnya. Tangannya mengucek-ucek matanya. Gue di mana? Kok bisa ada di sini sih? Gumamnya. Lalu dia teringat jika semalam dia ke klub dan mabuk. Jam berapa nih? Melihat jam di tangannya. Hah? Jam 10? Dia terkejut karena kesiangan bangun membuatnya harus bolos sekolah. Silva? Panggilnya saat melihat gadis itu tak ada di kamar. Dia melihat ke arah sofa, kopernya sudah tidak ada. Lantas Sky langsung loncat ke bawah, dengan paniknya dia mencari Silva keluar. Bi Murni, teriaknya. Iya Tuan, lihat Silva enggak? Tanyanya. Non Silva sekolah Tuan. Oh, kok kopernya enggak ada Bi? Iya Tuan, Non Silva tadi pagi minta pindah di kamar sebelah. Oh, ya udah Bi. Sky langsung menuju kamar sebelah, memastikan apa benar Silva pindah. Dan saat membuka pintu, terlihatlah koper yang ada di samping ranjang. Menghela nafas pelan. Sky turun lagi menghampiri meja makan. Tuan mau sarapan atau mau dibikin susu? Silva ngomong apa aja, Bi? Tanyanya penasaran tanpa menjawab pertanyaan Bibi. Nggak ngomong apa-apa, Tuan. Oh iya,
Kata Non Silva, kalau Tuan bangun, Bibi suruh kasih makanan ini ke Tuan. Bibi memberikan nasi plus ayam geprek ke Sky. Terus dia ngomong apa lagi, Bi? Tanyanya lagi. Semoga suamiku suka, gitu Tuan. Ya udah Bi, makasih ya. Sky mulai memakan makanan dari Silva. Gila, enak banget. Pintar masak juga dia. Sky pecinta pedas itu tentu saja sangat menyukai ayam geprek masakan Silva. Ia melahapnya sampai habis tak tersisa. Ada kekaguman dari hatinya kepada Silva. Waktu menunjukkan pukul 3 sore. Sky sedang bersantai di balkon kamarnya sambil memainkan gitar. Dipetiknya gitar itu dengan pelan hingga bunyinya dapat menenangkan siapapun yang mendengarnya. Mobil Toyota Alphard warna hitam telah memasuki kediaman Kalisten. Menyita perhatian Sky hingga cowok itu melongo dan melihat ke arah mobil itu. Terlihatlah wanita bercadar turun dari mobil Toyota Alphard. Silva baru saja pulang sekolah, dia sempat melirik ke arah balkon kamar Sky. Dan Sky yang menyadari Silva melihat ke arahnya, cowok itu pura-pura tidak tahu dan melanjutkan permainan gitarnya. Silva menghela nafasnya pelan, lalu memasuki rumah dan menuju kamarnya. Sedangkan Sky baru saja keluar kamar, tentu saja mereka tidak bertemu. Begitu Silva keluar baru membuka pintu. Dengan bersamaan Sky membuka pintu dan masuk ke kamarnya. Begitulah terus-menerus hingga waktu menjelang pagi. Keduanya berangkat sekolah masing-masing. Silva berangkat lebih pagi hari ini, sedangkan Sky baru mau sarapan. Ini tuan susunya, kata Bi Murni. Tentu saja kehadiran gadis itu yang tak terlihat pagi ini dipertanyakan oleh Sky. Silva kemana Bi? Tanyanya. Udah berangkat tuan? Sepagi ini? Tanyanya lagi. Iya tuan, katanya sih ada piket di kelasnya. Sebenarnya itu hanya alasan Silva saja agar tidak bertemu Sky. Oh, iya, ini tuan. Bi Murni memberikan sandwich ke Sky. Itu Non Silva yang bikin buat tuan katanya. Lanjutnya. Oh, oke. Tuan muda beruntung sekali mempunyai istri seperti Non Silva. Selain cantik, pintar masak, rajin juga ibadahnya, kata Bi Mur. Sky tersenyum mendengar pituturan Bi Murni. Sky berangkat sekolah dengan motor sportnya. Dia mempunyai banyak motor, terkadang hampir tiap hari gonta-ganti motor. Saat di sekolah, dia tidak bertemu Silva sampai waktu istirahat. Sedangkan Silva yang berada di kelas IPA 1 nampak duduk di bangku dengan tenang. Sil, ke kantin yuk, ajak Levi. Aku di sini saja, katanya. Ayolah, ikut sama kita ke kantin, kata Alia. Baiklah. Silva tidak bisa menolak ajakan teman yang baru ia kenal kemarin. Dia akhirnya ikut ke kantin walaupun dia tidak ingin pergi karena takut bertemu Sky. Gadis itu berusaha menjauhi dirinya dari suaminya. Saat ada di koridor bawah, Alia, Siska, dan Ayu pergi ke toilet. Sedangkan Livi dan Silva, mereka berdua lebih dulu menuju kantin melewati lapangan basket. Di tengah lapangan, terlihat Sky sedang memasukkan bola basket ke ring. Bola basket itu masuk, namun terjatuh menggelinding ke arah dua gadis itu sehingga keduanya menghentikan langkahnya. Sky? Gumam Silva melihat Sky berdiri di sana. Hingga lelaki itu tersenyum ke arahnya dan mulai menghampirinya. Silva dibuat deg-degan melihat Sky mendekat ke arahnya sambil tersenyum. Dari balik cadarnya, ia tersenyum mengembang. Namun saat sudah dekat dia melewati Silva dan berdiri di belakang Silva. Silva menoleh, ternyata Sky menghampiri Levi. Silva yang mengira Sky tersenyum dan menghampirinya ternyata salah. Tapi lelaki itu tersenyum kepada Levi. Keduanya tersenyum saat berhadapan. Sky? Panggil Levi. Levi? Panggil Sky. Ini bolanya? Levi memberikan bola basket ke Sky. Iya. Sky menerima bolanya. Keduanya saling menatap senyum terbit di bibir Levi, begitupun dengan Sky. Bagaikan dunia hanya milik berdua, mereka sampai melupakan kehadiran Silva di samping mereka. Woi, sampai kapan tatap-tatapan mulu? Teriak Dion. Sampai tuh bolanya bulukan. Ledek Atala mengundang tawa anak Skylar. Sky dan Levi memutuskan kontak mata yang sempat hanyut dalam pandangan mereka ketika mendengar ocehan anak Skylar. Tiba-tiba Levi baru teringat dengan keberadaan Silva. Oh, sayang, aku punya teman baru loh, kata Levi. Teman baru? Tanya Sky. Iya, kata Levi bersemangat.
Lantas Livy memanggil Silva yang posisinya membelakangi mereka. "Silva?" panggilnya dan Silva menoleh. Iya, Livy," jawabnya gugup. "Sini." Livy menyuruh Silva agar lebih mendekat, namun Silva hanya diam di tempat. Lantas Livy meraih tangan Silva hingga gadis itu berada di tengah-tengah antara Sky dan Livy. "Sky, kenalin teman baru aku, namanya Silva." Silva dan Sky saling melempar pandangan. Dan Sky hanya tersenyum getir kepada Livy karena bingung mau jawab apa. "Silva, kenalin ini Sky," katanya lagi dan Silva hanya mengangguk. "Lo mau tahu nggak Sky ini siapa?" kata Livy dan sekali lagi Silva hanya mengangguk. "Dia itu," katanya menggantung agar Silva penasaran. Sky dibuat deg-degan, begitupun Silva. Sesekali keduanya melempar pandangan sesaat. "Dia itu pacar aku," katanya bersemangat. Dek. Hati Silva sangat hancur. Seketika dia langsung menatap Sky. Matanya penuh intimidasi serta banyak pertanyaan di hati Silva. Dan Sky tentu saja jadi salting tidak tahu harus bagaimana. Di satu sisi ada Livy kekasihnya. Di sisi lain ada Silva sebagai istri sahnya. Sedangkan Livy sangat bahagia. Senyum mengembang di bibirnya karena telah memperkenalkan Sky sebagai kekasihnya kepada Silva, teman barunya yang baru ia kenal kemarin. Silva sekarang tahu dan mengerti siapa Livy yang sering Sky sebut dalam tidurnya di saat lelaki itu mengigau. Livia Anastasia, seorang wanita cantik berkulit putih susu. Mempunyai badan yang mungil dengan tinggi 156 cm. Rambutnya panjang bergelombang. Dia menjadi famous girl di sekolah karena sekali cantik. Dia anak orang kaya, namun hatinya tidak sombong. Dia mempunyai hati yang baik. Mata Silva mulai berkaca-kaca. Sky bisa melihat dari matanya bahwa Silva sudah pasti sedih. Karena dia tahu, Silva yang mempunyai hati yang lembut itu sangat mudah menangis. Satu hal yang Silva ketahui bahwa suaminya telah memiliki kekasih, yaitu Livia Anastasia, temannya sendiri. Hatinya sangat hancur mengetahui kenyataan pahit di hadapannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.